Satu yang lebih utama dan terutama yang kami rindukan adalah hadirat-Mu. Ampunkan selama ini Tuhan jika kami datang ke hadirat-Mu Tuhan hanya karena kami punya banyak agenda diri kami sendiri. Minta ini, minta itu, minta ini, minta ini, minta itu, minta itu. Namun terlepas dari semua kesalahan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, Kau tetap memberikan diri-Mu yang sepenuhnya. Maka pada siang hari ini Tuhan, kami meminta Engkau datang kembali hadir di sini, memenuhi semua hati pikiran kami, dan mengonsenkan semua pikiran kami hanya terhubung dengan surga-Mu. Ampunkan semua dosa-dosa kami Tuhan, terlebih untuk anak-Mu ini Bapa. Tahirkan mulut, bibir, lidah, pikiran, perkataan Tuhan. Kami mau mendengarkan degup jantung hati-Mu Bapa. Pelan-pelan, pasti, dan benar-benar nyata kami mendengar setiap nama kami berdegup di dalam hati-Mu Tuhan. Berbicaralah, kami sudah siap untuk mendengar Tuhan. Karena hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Sebelumnya saya mohon maaf tadi terlambat karena kami masuk tol Kebonjeruk, macet total. Akhirnya kami keluar dari Joglo, mengambil arah masuk keluar, dan kami masuk tol Lingkar Luat W2. Akhirnya kami sampai di sini telat 15 menit. Mohon maaf Pak Steven dan juga Pak Robert. Dan ada sebuah hal yang sangat menggembirakan, sukacita bagi saya. Karena kayaknya baru pertama kali ini saya membawa istri dan anak saya setelah menikah. Karena Pak Steven dan juga Pak Robert juga menghadiri pernikahan saya waktu itu Pak ya. Dan buah dari Kanaan itu sudah saya bawa di situ, umur sekarang 15. Kanaan coy, iyalah 40 tahun lebih gue. Dan dia ada di situ, namanya Eugene Emmanuel, butar-butar dia ada di belakang. Saya mohon maaf duduk di belakang karena kalau dia lihat saya ke depan dia pasti akan marah. Karena dia kemasan saset saya Pak. Jadi mininya saya, jadi dia tuh persis. Seperti istri saya sebel ngelihat saya, istri saya juga kadang sebel ngelihat dia karena dia bilang, persis kayak kamu. Nyebelin tapi ngangenin. Ya begitulah, nggak usah ganteng, tapi ngangenin. Nyebelin dikit aja, nggak apa-apa. Daripada ganteng tapi ngebosenin, ada amin? Ya, pada sore hari ini saya akan membawakan khotbah berjudul Shape, S-H-P-E-D. Nah, kita bersyukur sekali pada bulan ini kita memasuki semester kedua di tahun 2024. Tuhan sampai di sini memelihara kita, Tuhan sampai di sini menjaga kita oleh dikatakan Ebenezer. Haleluya, katakan Ebenezer. Ya, ini sudah tanggal 7, ya. Tanggal 7 Pak ya. Dan sama seperti diperkirakan banyak ekonom-ekonom di luar negeri bahkan di dalam negeri dikatakan 2024 menjadi tahun yang sangat spesifik dan sangat berat. Kalau kita bisa melewati ini, kita melewati itu dengan baik. Ya, itu fakta. Tapi saya jauh lebih percaya pada kebenaran Tuhan. Tuhan selalu berada dengan kita. Katakan amin. Dan ternyata terbukti kita masuk ke dalam semester kedua di tahun 2024 ini. Lihat keadaan kita. Berdarah dikit-dikit. Nangis banyak-banyak, tapi sampai di sini Tuhan tetap memelihara kita, ya enggak? Ada orang yang enggak berhasil, beneran. Tapi sampai di sini, termasuk yang ngomong. Kami sudah, bahkan sempat gara-gara masalah ekonomi ini juga menghantam kehidupan rumah tangga kami. Tapi ada baiknya bagi kita semua untuk tidak terlalu banyak ngomong, tapi sekarang lebih banyak mendengar apa yang Tuhan katakan bagi kita masing-masing. Karena kebanyakan ngomong kita berdoa terus, tapi kita nggak mau mendengarkan apa kata Tuhan, ini yang bahaya bos. Ya pujian penyembahan kau bolehlah nyanyi atau whatsoever, itu hanya di dalam tataran fisik dan juga jiwa. Tapi dalam tataran rohani adalah penyembahan yang paling baik, paling benar adalah kau diam, Tuhan dengar, kau lakukan. Karena penyembahan yang terbaik itu bukan soal suara bagus, soal hati yang gembira, enggak. Tapi soal hati yang taat dan setia. Berat banget ya. Saudaraku, di dalam rangka memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, ada begitu banyak pertanyaan yang terlontar dalam diri kita. Mungkin gak dikatakan secara pribadi, tapi ada kadang-kadang sedikit penasaran, sebenarnya panggilan Tuhan dalam hidupku apa ya? Seperti itu. Dan bagaimana cara mengetahui panggilan Tuhan dalam hidupku? Ingat saudaraku, tidak semua pekerjaan kita pada hari ini itu adalah panggilan Tuhan. Iya loh, benar. Nah, apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita itu sebenarnya bisa kita telusuri dengan Alkitabiah. Oke, mari kita buka dasarnya di dalam Ayub 10:8a. Tanganmulah yang membentuk dan membuat aku. Oke,
Itu sampai 8a. 8b-nya, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ini adalah sebuah ungkapan retorika. Ini adalah sebuah ungkapan dari Ayub yang mengatakan, sebenarnya kalau dalam bahasa sehari-hari seperti ini, kau yang membentuk aku, nggak mana mungkin kau mau membinasakan aku. Itulah seperti itu. Itu dalam bahasa sehari-harinya seperti itu. Nah, kita ketahui juga dalam Yeremia bahwasannya Tuhan itu juga membentuk kita jauh sebelum Yesaya, jauh sebelum kita berada di dalam kandungan ibu kita. Dia tahu betul apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, perhatikan baik-baik. 3 hal yang terpenting dalam kejadian kehidupan kemanusiaan itu ada 3. Ada B, G, P. Oke? Katakan B, G, P. Baru saja kita peringati ya. Yang pertama itu adalah Bethlehem. Oke? Bethlehem itu Allah hadir untuk kita. Oke? G, Golgota. Allah mati, bangkit dan menang untuk kita. Oke? Pentakosta. Allah ada di dalam kita. Ini 3 hal yang sering kita lewatkan gitu. Kita lebih senang kan acara Natalnya, sedikit datang pada Paskahnya, rame pada Natalnya, sedikit datang lagi pada Paskahnya. Ya. Pada 3 hal ini adalah B, G, P. Bethlehem, Allah hadir bagi kita. G, Golgota, Allah mati, bangkit dan menang untuk kita. P, Pentakos, Allah ada di dalam kita. Nah, ketika Allah ada di dalam kita, itu memberi sebuah dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan manusia jika kita menyadari dan kita mengaktifkannya secara sadar. Roh Kudus tetap ada di situ, tapi kalau saudara-saudara, kalau saya tidak mau bekerja sama untuk mengaktifkannya, ya dia melempem di situ. Mungkin dia akan berjalan agak lambat sampai benar-benar pada masanya, mungkin agak delay sedikit, tapi itu akan tetap terjadi. Akan tetapi, bayangkan jika kita menyadarinya dan kita mengakuinya dan kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus, panggilan Tuhan dalam hidup kita jauh bisa lebih terjadi lebih cepat. Siapa di sini yang rindu mau panggilan Tuhan terjadi dalam kehidupannya? Santai aja, nggak usah kalau disuruh pembicara kalau angkat tangan semua angkat tangan. Ini agak mengerikan loh kalau saudara angkat tangan, tapi saudara nggak siap dengan konsekuensinya. Ini hati-hati, oke ya? Yang dikatakan pada siang sore hari ini kita akan belajar tentang shape. Di gereja Saddleback di Amerika yang digembalai oleh Pastor Rick Warren seperti ini sudah membuat sebuah assessment ini kepada semua jemaatnya. Saya tidak tahu apakah di sini sudah tahu ada yang mengikuti assessment shape ini. Yang angkat tangan sudah tahu berarti. Sudah tahu? Belum juga. Oke, ini menarik sekali. Karena ternyata assessment ini bisa mempercepat kita untuk mengetahui apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Oke, ingat sekali lagi, panggilan itu belum tentu pekerjaan kita, belum tentu profesi kita. Oke? S yang pertama, mari kita buka. S yang pertama spiritual gift atau karunia roh. Mari kita buka di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Sebab kepada yang seorang, roh ini R-nya besar ya, memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, pertama. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, 3. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, 4. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, 5. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat, 6. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, 7. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, 8. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ini yang terjadi kepada jemaat di Korintus dan itu masih terjadi sampai hari ini. Saudara yang mana? Ayat 8. Berkata-kata dengan hikmat? Pernahkah saudara bertemu dengan orang-orang seperti ini? Ketemu teman, saudara atau siapapun? Atau jangan-jangan saudara? Kalau ngomong itu hikmatnya tuh dalam gitu loh. Enggak kayak yang mencari kitab ke barat itu. Isi adalah kosong. Kosong adalah isi. Bukan itu juga kali. Ini soal hikmat gitu loh. Ya ceritanya nih. Ini soal pengejaran pacar. Gue PDKT sama tuh cewek gitu banget. Terus dia curhat pada teman-teman. Menurut lu gimana sih? Orang yang berhikmat itu dia tenang. Dia akan mengatakan seperti ini. Bro, lu sebelum ngejar ada baiknya lu ngaca. Loh, ini hikmat loh. Ini.
Kau laki-laki belum berkaca, kau minta kepingin yang tinggi, langsing, putih. Ya kan? Mihun. Tahu mihun? Ngaca lah cuy. Ngaca. Kalau kau kepingin malaikat, kau harus sediakan surganya juga dong. Yang cewek juga begitu. Tinggi, ganteng, six pack, kaya. Hei, model-model laki kayak begini jarang di rumah. Saya cuma mikir, saya ngajar di kampus, saya ngomong, guys, kalian pilih, mana kepingin punya suami yang banyak duit atau family man? Oh dua-duanya dong sir, nggak bisa. Saya bilang atau kok. Oh ya banyak duitnya dong. Tapi dia nggak ada di rumah. Nggak bisa, ya emang nggak bisa. Suami kalau banyak duitnya, jarang di rumah. Oh ya udah kalau gitu di rumah aja sir, dia family man. Oke, tapi kau harus terima konsekuensinya. Agak nggak banyak duitnya. Gamang. Makanya jangan kebanyakan nonton drama Korea. Netflixmu kan semua apa yang kau searching paling kan apa? Kan ya? Film Korea kan? Itu. So jangan memenuhi pikiran kita dengan angan-angan yang semu. Dikit-dikit boleh nonton, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi jangan kau penuhi setiap hari kau nonton drama Korea dan kau pengen berharap seperti itu. Kau pengen laki-laki yang atau suami yang bijak. Boleh dalam doa. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan itu dan memberikan yang lain atau sebagaimana mestinya. Kasihan banget hidup ya. Tuhan punya rencana. Ingat, setiap kita berdoa meminta sesuatu, Tuhan tidak tertarik untuk mengubah keadaan. Yang dia tertarik adalah dia mau mengubah kita. Ngeri. Ya, kalau kita bertemu dengan orang-orang yang berhikmat seperti itu, jangan hanya terkesan pertama kali, tapi coba lihat lagi. Dia orangnya memang hikmatnya banyak begitu ya. Ayat yang ke-9. Ada yang memberikan iman. Pernah gak ketemu orang-orang seperti ini? Ada project, acara pelayanan di gereja, duit belum dapat dari mana-mana, tapi dia bilang tenang. Kita beriman, Tuhan pasti sediakan Jehovah Jireh. Amin. Iya. Jemaatmu semua anak SMA. Dapat duitnya dari mana? Jehovah Jireh. Kau lihat yang model-model kayak begini. Wes. Tapi lihat kekonsistenan dia ya. Dia adalah orang yang penuh dengan iman. Karena tidak semua orang Kristen juga punya banyak iman. Enggak semua. Kita bisa kadang-kadang juga mengalami jatuh gitu bisa. Atau yang lainnya lagi di ayat ke-9. Ada yang punya karunia untuk menyembuhkan. Nah, orang Kristen paling seneng nomor 1 itu kalau suka dengar lihat karunia yang menyembuhkan. Keren banget. Ikutin KKR dia bisa sembuh. Ya puji Tuhan, haleluya sih gak apa-apa. Tapi ketika kita ikut KKR dengan iman kita, kalau Tuhan gak mengizinkan sembuh, terus lu kecewa sama Tuhan. Kalau gitu ceritanya saya boleh kecewa sama Tuhan sampai sekarang vitiligo ini gak hilang-hilang. Nih, zoomin ke saya. Mau lihat? Penyakitnya Michael Jackson. Nih. Biar kayak ini, brand ambasadornya makeup. Pertama kali saya dapat ini, saya sangat down banget. Mental saya hancur banget. Kira-kira ada cewek nggak, ada wanita nggak yang mau sama saya? Yang sekarang kan maunya tinggi, keren, ganteng, kaya. Tuhan kasih tuh. Ada yang mau terima saya? Dia bilang it's okay. Sih? Udah ikut KKR berapa kali? Tumpang tangan berapa kali? Suset hating, apa siapa segala semua. Masih di sini tuh. Lalu teman-teman adik-adik rohani saya dari Texas dia mengatakan seperti, let me see bro. Man, you really dope man. Kenapa? Kan begini, agak vitiligo man. What do you think about a dope man? No. Kau tahu nggak ceritanya Yakub? Yang dia bekerja pada siapa? Laban.
Dia punya banyak kambing domba karena dia punya hikmat memberikan itu makanan dan minuman sehingga domba yang bertotol-totol itu miliknya. Dia bilang, bro, kau yang bertotol-totol bro. Kau punya Tuhan bro. You are limited edition. Gila nggak? Gila nggak? Ya emang men. Limited edition right? Limited edition. Coba katakan pada kanan kirimu. Lu limited edition nggak? Mana yang lebih baik? Tinggi penjualannya atau limited editionnya? Kalau tinggi penjualannya berarti kok ya agak, maaf ya, agak banyak. Tapi kalau kau limited edition kan enak. Kalau kau beli yang sepatu Air Jordan limited edition, wih ngeri banget. Harganya tuh nggak bisa lagi 1 sampai 2 juta. Ini gimana ya Pak ya? Harganya agak gelap ini Pak. Gelap? Gimana? Ya Bapak berani berapa? Limited edition. Perhatikan karunia Tuhan, karunia Roh Kudus ada banyak dalam kehidupan kita. Bahkan tak lebih hanya di 1 Korintus tersebut juga, ada juga di 1 Korintus 7 ayat 7. Mulai dipertanyakan ya ke diri sendiri ya. Sebenarnya saya punya karunia Roh Kudus apa? Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. See that? Jangan bangga-bangga banget kalau kamu juga bisa bahasa roh. Bahasa roh itu bukan buat gaya-gayaan. Bahasa roh itu untuk berkomunikasi dengan Tuhan supaya setan tidak tahu bahasanya. Supaya tidak tercuri. Dan itu dipakai untuk apa? Untuk membangun jemaatnya. Gitu. Nah, udah pernah dengar gak orang yang menerjemahkan bahasa roh? Saya pernah lihat. Terus tiba-tiba ada yang terjemahin. Sekali saya ketemu saya kayak gitu. Terus kata pastor saya waktu itu orang Nigeria, dia mengatakan, did you see that? Dia bilang gitu. There's so many spiritual gift that God has sent to us. Enggak hanya soal bahasa roh saja. Tapi menerjemahkan bahasa roh itu juga ada. Apakah saudara salah satunya? Karena Tuhan menciptakan kita begitu original dan khas. Bahkan untuk anak yang kembar identik sekalipun, sidik jarinya bisa berbeda, begitu pula dengan panggilan Tuhan dalam kehidupannya juga bisa berbeda. Katakan kepada kanan kirimu, spiritual gift-mu apa sis? Apa? Baru lihat ke kanan, apa sih? Kayak model kayak lu aja ada spiritual gift. Salah. Lihat, ingat P tadi. Allah ada dalam kita, Pentecost itu. Allah ada dalam kita. Roh Kudus ada dalam kita. Oke? Sudah? S yang pertama. Yang kedua. Oke, H. Heart. Kalau tadi spiritual gift, yang kedua heart. Apa kira-kira yang kamu kerjakan yang begitu hatimu sangat mencintainya? Kamu sangat senang melakukannya. Saya kasih waktu 30 detik untuk memikirkannya. Apa bro, yang paling seneng lu lakukan, lu cinta banget selain pinjam duit? Selain pinjam 100. Yang kotak-kotak, kacamata. Louder. Lebih keras. Apa yang hatimu paling suka lakukan? Izinkan saya turun. Apa? Nonton film. Ada pasti ada Netflix ya. Prime juga ada. Disney? 2 itu aja. 2 itu aja adalah termasuk hobi dari semua anak Gen Z. Gimana ceritanya rebahan dapat duit banyak, ya enggak? Apa yang membuatmu sangat tertarik kepada film? Stress relief. Oke. Apa kamu pernah membayangkan bagaimana begitu hebatnya para sutradara, para director itu bisa menangkap kejadian dalam kehidupan, membingkainya di dalam waktu 1,5 sampai 2 jam.
Nggak sejauh itu ya. Saya sarankan kamu nggak usah lagi langganan Netflix sama Prime-mu. Think deeper gitu. Karena tolong, kalau kau sekarang mungkin belum melayani pekerjaan Tuhan di dalam gerejamu, belum tentu kau itu tidak berguna. Kau pasti berguna bagi hormat kemuliaan Tuhan. Wow. Jangan-jangan kamu punya banyak perspektif yang luar biasa yang bisa dipakai Tuhan di gereja ini untuk bisa jadi kameramen, director of stage, atau director of acaranya seperti itu. Karena nggak semua orang loh punya talent seperti itu. Weh, think about it ya. Pikirkan itu. Jangan cuma mikir cuma nonton, asik. Yang keluar apa nih? Minggu ini yang terbaru apa lagi? No. Baju merah, apa yang sangat senang kau lakukan? Maafkan, pada minggu hari ini saya akan turun dari mimbar. Yang sangat senang, selain minjem duit ya? Boxing. Ini kan, baku hantam championship. Hup, hup. Daripada kita tawuran kan, hup, hup, hup. Kasih, beri. Masa KKJ kalah? Menurutmu tuh settingan apa enggak? No. Bedanya kalau saya tanyakan pada sebelahnya tentang MMA atau UFC, lu suka enggak? Enggak. Tapi kalau dia ngomong, kira-kira menurutmu bagus gak kemarin tuh si Jeffrey Nicole sama si KKJ? Menurutmu bagaimana penampilan Jeffrey Nicole? Bagus. Pandanganmu sebagai seseorang yang suka dengan boxing? Bagus. Pay attention to me. KKJ menyerang dengan brutal. Tapi Jeffrey Nicole memang pukulannya nggak terlalu tajam, tapi dia menyerang liver. Kira-kira apa? Bagus. Kayaknya perlu kita tambahkan karunia berkata-kata dalam. Jadi bagus. Saya juga seneng kok UFC sama MMA. Tidak. Tapi kalau kamu disuruh ngomong soal Microsoft Office gitu, seneng gak? Kerjaan kantor. Bener? Enggak mau. Termasuk saya. Saya kalau dikasih kerjaan Microsoft Office, nangis. Saya sampai sekarang tuh selalu nyogok-nyogok istri saya. Beb, kau bisa buatin table gak? Kenapa? Enggak. Ini aku mau masukin penawaran. Saya paling benci kalau Microsoft Office. Tapi lokasi gue untuk nemuin 100 ribuan orang, gue datengin tuh orang. Tapi kalau untuk nemuin itu, termasuk makanya kan saya gak pernah punya PowerPoint kan. Terjawab sudah kan? Ya memang bener kan selama ini Bang Nampak pakai PowerPoint gue. Nggak pernah, karena gue benci komputer. Lu mau kata keluar kayak iPhone 12, 13, 14, I don't care. Yang penting selama masih itu bisa dipakai untuk telepon, mengirim pesan, that's enough for me. Enggak, saya nggak mau itu kan sama teknologi dan sosmednya. I'm alive, I'm okay. Gitu. Tiap orang punya kesenangannya masing-masing kan? What about you? Entertainment. Kalian bisa kerjasama dengan yang kotak-kotak ini untuk membangun sebuah acara gereja yang bisa mengesankan begitu banyak anak muda dan menjaring begitu banyak jiwa. Jangan sampai Pastor Robert yang membuat acara itu. Pasti kan, sorry ya Pastor, agak kaku ya Pastor. See that? See. Terus apa hubungannya dengan itu Pastor, yang suka boxing? Bisa kita cari hubungannya nanti ya. Ya karena dia orang kreatif, karena orang-orang otak kanan kan. Yang baju putih, apa yang paling kamu sukai? Ya Pak? Yang paling dia sukai rebahan. Saudaraku, satu hal paling murah meriah mematikan adalah rebahan. Benar, murah meriah mematikan. Tidur terus. Karena saya pun tahu enaknya tidur.
Istri saya selalu ngomong, kau tuh aku paling lihat mukamu kalau masuk kamar tuh kayaknya nemuin kayak harta karun. Karena kasur saya sudah saya beli dengan sangat terapeutik sekali gitu. Ketika saya masuk kamar saya tuh, tapi saya tahu kalau kelamaan di kamar ini, tolong jangan diterus-terusin ya, Dek. Temui apa yang sangat engkau sukai dalam hatimu. Apa yang engkau sukai? Oke, yang berikutnya, A, ability adalah kemampuan yang membuat kau tahu bahwa kemampuan ini memang di atas rata-rata dari orang yang lain. Enggak, aku enggak akan nanya kau lagi. Karena kalau aku tanya apakah kau, iya memang gue suka boxing sih. Tapi kan bukan berarti gue juga bisa boxing juga, Pastor. Iya. Bro, apa ability-mu yang... Enggak, ini dalam tidak rangka sombong ataupun tidak dalam rangka ria. Ya tenang ya. See that? Ketika kita ditanya seperti ini, ada pertanyaan begini, apa ya? Intinya, jangan-jangan kita belum tentu tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ingat, ketika Tuhan memanggil kita, Dia juga membentuk kita. Ketika kita di dalam tangan seorang pemenang sebagai anak panah itu, dia mengambil kayu atau rotan itu dari yang jelek-jelek, dia ambil yang paling lurus, dia akan serut seperti itu, dia akan serut, sakit loh bentuknya. For those who ever called by God, he also shaped by God. Siapapun yang dipanggil oleh Tuhan juga pasti akan dibentuk oleh Tuhan. Jadi jangan Anda berpikir, saya kan ibu rumah tangga, mana mungkin. Back to you again, what's your ability? Yang di atas rata-rata. Oke. 2 orang, wanita, disuruh masak mie instan Indomie rasa kari ayam. Indominya sama, kompornya sama, airnya sama, pancinya sama. Tapi entah kenapa A dan B ini ada rasanya yang lebih enak si A. Padahal sama semua loh. Pernah gak ngalamin seperti itu? Ya kurang kerjaan juga sih Pastor untuk mengetes 2 orang. Lu masak ya Indomie ya, kari ayam. Gue mau lihat apa kemampuan lu. Tapi kira-kira ada orang kan yang seperti itu yang kalau masak dia apa aja itu enak. Sederhana lah bikin sambal gitu enak gitu. Bergetar barang itu kalau dia yang bikin. Tapi ada juga yang udah belinya di farm market, farmers, ya whatsoever lah. Banyak banget harganya mahal. Pas dia bikin, B aja tuh. Tapi ada yang pergi ke pasar tradisional tapi dia bikin tapi bisa enak tuh ya. Kenapa? Apa karena kejatuhan keringatnya? Sampai sekarang, ability-mu masih belum ketemu. Apa? Main game. Emang di atas rata-rata ability-mu itu? Bisa jadi. Di sini yang suka main game, angkat tangan. It's okay. Jangan, paling tinggi banget nih orang multimedia. Iya, jangan-jangan kau emang di belakang tapi kau main game kan. Push rank terus. Push rank. Nggak kelihatan kok sama Pastor Stephen. Terus. Dalam tataran yang baik, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang suka berkompetisi. Ya Pak ya? Setiap hari kau selalu ingin mendapatkan achievement kecil-kecil gitu. Dapat apa, menang apa, dapat seperti itu. Termasuk saya, walaupun saya nggak main Free Fire apa gitu, enggak. Saya lebih suka main biliar. Karena saya suka geometri, saya suka pantul sini, sudut datang, sudut pantul, saya suka gitu. Enggak tahu kenapa gitu, kalau saya dapat gitu menang gitu, saya rasanya kayak pencapaian hari ini. Yes. Kecil-kecil gitu. Nah orang-orang game seperti ini, biasanya adalah orang-orang bisa solve problemnya juga cepat. Nggak bisa lewat situ, nggak bisa. Seperti ini kayaknya. Saudaraku yang baju hitam di belakang, jangan-jangan juga suka ability tinju? Ability-nya apa? Futsal sama? Main bola. Sidik. Kau? Enggak. Ability-mu? Musik. Kau suka bola? Lari aja kadang-kadang. Sidik. Badan bisa jadi lebih besar. Tapi belum tentu kalau soal lari dia lebih bagus. Tapi kalau untuk bola, who knows? Terus apa hubungannya dengan saya dengan panggilan Tuhan dalam kehidupan saya? Minimal dalam pelayanan Tuhan dalam kehidupan saya. Hey, kok bisa loh kalau dalam pelayanan pekerjaan Tuhan tuh kok bisa jadi runner? Kok bisa jadi usher? Kok bisa melayani untuk saya antarkan ya Pak ke sana? Kalau orang yang agak lemah,
Larinya tiba-tiba kau nganterin jemaat agak jauh, agak doyong bos. Lihat sih. Dan jangan pandang bahwasannya pelayanan sekecil apapun itu menganggap dirimu rendah di hadapan Tuhan. No, pelayanan apapun tetap sama di hadapan Tuhan. Ya, A, oke. P, berikutnya adalah personality. Dalam tarapan besar di dunia psikologi, setidaknya ada 4. Saya nggak mau bahas soal MBTI ya. Tahu MBTI? INFJ, ENFJ, NFTS, INFS yang gitu-gitu. Yang kalian sendiri yang assessment tanpa orang yang sangat legit, terus kalian posting-posting di WA story kalian, ya nggak? Biasanya kan anak Gen Z gitu kan? Ya nggak. Gue INFJ nih, gue ENFTS nih. Gue tambah terus gara-gara lu suka ngomong, lu bisa ngeklaim dirimu adalah extrovert. Tunggu dulu anak muda. Tidak semua orang yang suka ngomong itu adalah pasti harus extrovert. Nggak mesti. So, yang pertama, orang dengan personality kolerik. Orang seperti ini adalah orangnya tegas. Pernah nggak punya orang setegas ini? Janjian jam 1. Namamu siapa? Si Christian. Namamu Christian. Christian kolerik. Kau janjian jam 1 dengan Christian. Janjian jam 1. Di mana? Di Starbucks bawah. Janjian dengan Christian yang kolerik. Kau telat aja jam 1 lebih daripada 1. Chris, sorry Chris, gue telat gini. Christian kolerik akan ngomong seperti ini. Bisa nggak hidup lu nggak telat gini? Ngeri kali, Jangan kau bilang jahat orang model kayak begini. Ini personalitinya emang orang-orang tegas. Orang-orang sharp seperti itu. Jangan ya, jangan. Kecuali kalau kau ketemu dengan Christian yang orangnya sanguin. Janjian jam 1, kalau lebih datang jam 1 lebih 1. Chris, sorry Chris. Gila men telat men. Ada macet di sana tadi, ada si Komo lewat. Terus gini gue kata 1 lebih 1 gini. Christian sanguin cuma ngomong, aman. Anak Gen Z kan paling seneng ngomong aman kan. Aman, Wallace bro, santai. Nah, asik. Atau Christian melankolik. Kau janjian jam 1, kau datang 1 lebih 1. Chris, sorry Chris. Gue telat nih karena tadi gue nganterin mama gue dulu gini. Christian melankolik. Lu gak tahu kan betapa berharganya waktu ini bagi gue. Ada begitu banyak sekali yang udah gue korban. Ya elah, panjang sekali. Pernah gak ketemu orang kayak gitu? Tapi ada. Atau jangan-jangan ketemu dengan Christian yang pragmatis. Chris, sorry serius, telat Chris. Ini tadi masanya gue jemput papa dulu kayak gini. Chris, sorry ya Chris. Christiannya. Dia marah apa enggak sih? Nanti ketemu orang yang datar-datar kayak begini. Datar banget. Lu kalau punya pasangan kayak begini agak susah mengetahui dia cinta apa enggak sama lu. Beb, lu sayang enggak sama gua? Tapi ingat, itu bukan mesti soal karakter buruk, enggak. Tapi minimal di dalam kehidupan kita ada 2 yang major seperti itu. Orang-orang seperti ini ditempatkan di tempat yang tepat, itu akan sangat luar biasa. Jangan kau tempatkan orang sanguin dan orang melankolik pada posisi bendahara. Model yang kayak begini sudah ditetapkan di dalam rapat anggaran rumah tangga. Kalau acara Natal harus seperti ini, pengeluarannya seperti itu. Terus kau keluarkan model kayak Christian yang sanguin melankolik. Chris, makanannya apa Chris? Udah ayam sama koloke sama capcay. Chris, kau tahu nggak ada yang viral men, makanan ada di sini men, seblak. Tambahin men masuk situ. Asli bro, enak emang. Iya, oke, gue tambahin. Yang model-model kayak gini, boncos loh. Kalau mau masuk yang kasih bendahara, kasih yang pragmatis. Bila perlu yang kolerik. Chris, kita tambah lagi yang menunya kayak gini. Semua udah kita bahas di ADRT kemarin ya. Kau dancer kan, Dek? Iya kan? Bertahun-tahun saya di sini, saya selalu melihat kamu. Kira-kira kamu sanguin, melankolik, kolerik, pragmatis? Jangan sampai dancer tapi pragmatis.
Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu. Buka dong, senyum, senyum. Jangan pula kau cheerleader tapi kau pragmatis. Aja pasti, aja pasti, pada pasti. Pertandingan pertama kau selamat, pertandingan kedua lu digaplok sama pemain basket lu. Lu cheerleader apa kagak sih? Lu gak ngasih semangat bagi gua gitu loh. Kamu apa? Yang kedua kali. Tadi apa? Kolerik, sanguin, melankolik, pragmatis. Sanguin. Nah, itu aja. Karena orang-orang dancer kan harus, kalau cheerleaders kan harus 3 jari kan? Kalau brand ambassador kan 2 jari aja lah. Kalau cheerleader 3 jari coy. Ini kau suruh orang pragmatis kayak begini. Kau yang pusing. Gitu loh. Perhatikan nih, apakah dirimu seorang pragmatis? Iya. Kan udah pasti kan saya pragmatis. Dari tadi saya udah ngeliatin. Ya. Sabar ya. Enggak. Ini supaya memahami. Supaya memahami. Saya aja menikah baru berapa tahun ya? 2 tahun sayangnya. 2 tahun ya. 2 tahun nanya kayak lama banget. Itu saya setiap hari coba memahami dia dan dia memahami saya. Apalagi para pemimpin kita kayak Pastor Robert dan juga Pastor Stephen. Ibu maaf berapa tahun? 29 tahun and beyond. Dan terus. 29 tahun apakah masih terus memahami Pak Stephen? Enggak usah keras-keras Bu. Karena memang iya. Setiap hari adalah hal yang baru dalam pernikahan. Kau masuk dalam penjara itu, kau kunci di dalam, dan kau buang kuncinya dari dalam. Boom. Makanya dikatakan love and sex is the very first thing that will jump up from your window. Kalau pernikahan. Nah, cinta sama seks tuh. 6 bulan. Habis itu yang tinggal adalah komitmen dan konsistensi. Bener gak Chris? Tidak. Personalitinya apa nih? Apa nih? Agak ada nih pragmatisnya orang ini. Ya? Kamu personalitinya apa? Gak pernah main begituan. Yes, sekarang saya ajak main begituan. Gue gemes kalau orang kayak begini. Itu pragmatis banget. Lu tuh orang pragmatis banget. Iya orangnya kadang-kadang kayak gak nyimak, kayak apa gitu. Tapi dia di situ gitu. Dia di situ. Bisa bayangkan seperti apa Nuh orangnya. Nuh itu pemarah kan? Iya enggak? Tapi Tuhan suruh dia untuk bikin bahtera. Apa Tuhan tertarik untuk bikin dia enggak apa jadi pemarah? Tuhan justru tertarik untuk dia untuk diubahkan karakternya yang jelek supaya jadi orang sabar dengan menyuruh membangunnya bahtera. So kalau kau berdoa Tuhan kasih kesabaran. Hey, sejauh yang saya kenal Tuhan saya nggak pernah memberikan kau kesabaran. Tapi kau akan dikasih lagi ujian yang bikin kesabaranmu. Lu pernah nggak ketemu orang model kayak begini? Istri saya tuh tahu. Saya ini kan orangnya sanguin melankolik. Yang datang ke saya itu orang-orang bermasalah. Padahal saya kepingin menikmati hidup saya Pak Stephen. Yang terjadi ketika saya kos-kosan masih pacaran. Yang datang tuh orang-orang bermasalah, yang gak punya duit, yang harus saya hidupi lagi. Rasanya pengen tak suwe-suwe. Tuhan gak tertarik mengubah keadaan. Tapi dia justru sangat tertarik untuk mengubah kita. Experience. Masih kita buka di Galatia 3 ayat 3-5. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Ayat yang kelima. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah
Dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Semua yang kita alami sampai hari ini, apakah itu semua sia-sia? Angkat tangan di sini yang sudah pacaran 2 tahun, tapi putus dan gak jadi menikah dengan dia. Angkat tangan. Mengaku. Berapa tahun? 2 tahun. Putus. Angkat tangan berapa? Berapa? 2 tahun juga. Putus. Udah nikah sama orang lain. Kau jadi berkat. Kau jagain jodohnya orang. Bukankah kau jadi orang yang lebih sabar? Manusia cuma tinggal jadi 2 kok. Kalau nggak jadi berkat ya jadi pelajaran. Iya. Kalau nggak sekarang ya nanti. Kalau nggak elu, ya gue. Kalau lu nggak jadi berkat, paling lu jadi pelajaran buat orang lain. Sakit kan? Faktanya sakit. Sakit. Sakit banget. Dia udah pacaran sama orang lain atau udah nikah? Kalau udah pacaran 2 tahun mulai dipertanyakan ya, mau kemana arah tujuan pasangan ini, mau hubungan ini. Jangan sampai 4 tahun, 8 tahun kau nikahnya nggak sama dia. Terus kau nggak dapat apa-apa. 4 tahun kau kredit Avanza, kau dapat 1. 8 tahun kau dapat 2. Nggak dapat apa-apa, Bu. Saya juga pernah melakukannya begitu loh. Kebodohan-kebodohan saya nggak berhikmat. Ya, ingat. Jangan sia-siakan banyak waktu ketika kau mengabaikan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke? Yang D, berikutnya. Disciple to disciple. Matius 28 ayat 19. Ini adalah ayat yang sangat luar biasa. Yang sering banyak dilupakan adalah kita mau mengakses, tapi kita nggak mau untuk menjadi murid Tuhan. Ini juga termasuk tamparan teguran bagi saya gitu. Hanya menjadikan kau bisa berkhotbah di mana saja, belum tentu menjadikan kau seorang murid. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan gak tertarik, entah kita punya banyak karunia, ataupun bisa menyembuhkan, bisa bahasa roh, bisa ini. Bagi dia, itu adalah semua hal yang, it's not a supernatural di heaven. It's a natural. Gitu loh. Tapi yang sangat membuat surga itu terguncang adalah 1 jiwa lagi bagi dia. 1 jiwa lagi bagi dia. Terus berarti saya harus sekolah teologi dong, Bang? Enggak perlu juga kali kalau Tuhan enggak memanggil seperti itu, enggak perlu juga. Ya terus saya cuma bisanya nih main game. Pakai hikmat dong. Pas lagi ngobrol sama temen gini, bro, lu kok pintar sih main game? Anugerah Tuhan bro. Ya namanya gimana ya. Jangan ketawain. Atau sapa dia, tanyakan kabarnya. Bisa jadi mungkin enggak ada yang banyak menanyakan kabar dia. Tapi jika ada 1 orang yang bisa menanyakan kabarnya, bisa jadi dia mau bunuh diri atau mungkin dia fed up atau mungkin dia mau login ke sebelah atau whatsoever. Tapi ketika kau menanyakan kabarnya, kau memberikan hatimu bukan hanya simpati tapi empati, dia terhenti loh. Dan dia bisa mengatakan, kenapa kau baik sama aku? Dan kau bisa menjawab, woi Tuhan jauh lebih baik sama gua. Dan kewajiban gua adalah gua harus lebih baik kepada orang lain. Dan dia akan pasti menanyakan, siapa Tuhanmu? Tapi ingat, kita dipanggil untuk apa? Menjadi murid dan memuridkan seperti itu. Dan saya yakin dan rindu juga di tempat ini, di gereja ini juga ada pemuritan yang harus dilakukan. Supaya apa? Kalau terjadi lagi kayak itu, COVID seperti itu, nggak ada tuh nanti beritanya, gereja tutup, nggak ada lagi ibadah. Nggak penting. Karena kita bisa melakukan ibadah di mana saja, kapan saja. Ya. Berikutnya yang terakhir. Asik, pulang. Semua ini, proses ini membutuhkan komitmen, disiplin, dan konsisten. Komitmen itu adalah niatnya, disiplin itu adalah bahan bakarnya, konsistensi itulah yang membuat kita sampai ke ujungnya seperti saudaraku. Makanya bertumbuhlah jika ada komunitas yang Tuhan berikan kepada kita pada hari-hari ini. Karena dalam komunitas itu adalah menjadi rumah bagi kita, bagi setiap anggota keluarga. Secara rohani. Mungkin secara fisik kita ada di rumah, tapi belum tentu kadang-kadang itu mempunyai fungsi yang benar kan ya. So, kalau ada komunitas di dalam Tuhan, pakailah itu sebagai rumahmu sehingga itu membuat engkau selalu dipeluk pulang sebagai keluarga. Kalau itu menjadi komunitasmu, itu juga akan menjadi hospital atau juga rumah sakit. Ketika kita memiliki hal-hal yang menyakitkan, di tempat itu kita juga bisa untuk disembuhkan. Jangan sampai komunitas kita malah
komunitas tempat ketika kau sakit, kau datang ke situ, kau malah makin sakit hati. Jangan mau kalah sama klub sama bar. Ya? Kalau jatuh minuman di bar atau di klub, I'm sorry man, it's okay dude, it's okay. I will replace it for you man. Diganti minuman yang baru. It's free for you, it's free for you. Tapi kalau maaf, bukan gereja sini. Tiba-tiba hidup HP-nya, lupa dimatiin, lupa di silent. Langsung tatapan mata Pontius Pilatus langsung gini. Banyak loh yang sakit hati sama gereja Tuhan. Bukan Tuhannya, gerejanya. Jangan sampai kayak gitu ya. Tuh, barusan diomongin hidup. Nggak usah diliatin. Nora. Hey, penuh kasih dong. By the way itu handphone siapa? Jangan gitulah. Bener. Saya juga orang musik. Tuh, WL-mu juga orang, apalagi DJ. Di klub tuh kan asik, jatuh, gua ganti bro, santai aja. Di sini baru ngidup segitu langsung. Kita semua di sini adalah orang-orang yang sakit butuh disembuhkan. Semuanya, termasuk para pelayannya. So jangan kau merasa kau yang paling sehat. Kita butuh Tuhan, makanya kita ke sini. Right? Jadi pastikan komunitas di mana engkau bertumbuh adalah komunitas yang sangat sehat. Lalu berikutnya ini adalah menjadi tempat bengkel bagi kita yang rusak untuk diperbaiki. Itu cara Tuhan untuk membentuk kita. Dan bagi juga komunitas itu yang baik adalah komunitas di mana tempat kita training camp-nya. Mari jadikan di sini sebagai tempat training camp. Yang punya ability yang bagus kayak tadi main game seperti itu, berarti kau tentunya kan suka gadget-gadget, suka teknologi seperti itu. Ya ayolah, ambil bagian gitu loh. Kalau ada yang kayak rusak ataupun softwarenya whatsoever atau masuk apa seperti ini, ada apa bahasanya dalam bahasa-bahasa, saya ini gaptek kayak gitu. So datang itu, let me bang, saya bisa bang, gitu loh. Jangan sampai ditunjuk, walaupun kau plekmatis sekalipun gitu. Tawarkan dirimu, karena Tuhan sangat senang seperti itu. Terus kalau ada yang salah, ada yang apa tuh, jangan kau hakimi. Kesalahan saja itu sudah sangat membuat kita menderita loh. Dan gak butuh lagi penghakiman. Ulurkan tanganmu. Ayo, pukulnya nanti aja. Ayo, pukulnya nanti aja. Ayo, you can do it. Give up. Udah, baru pukulin. Jangan dulu dikit pukul. Ilusi, apa sih ilusi? Ades. Jangan. Makin banyak kehilangan jiwa. Udahlah. Stop bermain menjadi keagamaan-keagamaan itu. Karena nggak ada tulisannya di situ kan? Tuhan datang itu untuk orang Kristen kan? Untuk semua orang. Mari jadikan semua bangsa muridku, bukan jadiin orang Kristen. Ya. Berapa banyak di sini yang mau dibentuk oleh Tuhan? Nggak saya paksa loh ya. Spiritual gift, heart, ability, personality, experience yang selama ini membawamu sampai ke titik ini yang Tuhan izinkan dalam kehidupanmu. Disciple. Mau dimuridkan untuk memuridkan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri dan juga tim PB. Kita bersyukur sekali kita masuk dalam semester kedua di tahun 2024 ini dan mari jadikan semester kedua ini, mari kita coba assess diri kita. Karena assessment ini tidak hanya dilakukan sekali saja, tapi it's a lifetime journey. Kira-kira Tuhan mau bawa saya kemana? Karena Tuhan tuh bergerak bukan soal sekarang dan nanti, tapi Tuhan tuh bergerak dari musim satu ke musim yang lain. Jadi mari pada sore hari ini kita sekarang bisa melihat ke diri kita. Gak perlu harus untuk diadakan assessment secara formal, tapi coba lihat pelan-pelan apa yang Tuhan berikan kepada saya sebagai spiritual gift. Apa yang Tuhan beri ketika apapun yang saya lakukan, saya sangat menyukai, menyenangi. Lalu apa ability yang Tuhan berikan kepada saya jauh di atas rata-rata orang. Dan ya, I'm better than that. I'm better than them. Ada yang pinter nyanyi, ya pakai itu untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan juga untuk membawa banyak jiwa lebih lagi bagi Tuhan. Karena satu jiwa lagi itu kurang bagi surga. Dan saya selalu ngomong, urusan untuk mengisi bangku-bangku ini bukan urusannya gembala. Gembala bertugas untuk menggembalakan domba. Domba yang membawa domba.
Seperti rumah makan Minang, rumah makan Padang. Kalau enak, katakan kepada orang. Kalau nggak enak, katakan kepada kami. Right? Kalau enak makanan rohani di sini, kau sendiri yang akan bersaksi bagi orang di luar sana. Kalau Tuhan beri segini berapapun jumlahnya saat ini, setialah. Setialah. Tapi pastikan lakukan dengan benar. Lakukan dengan benar. Karena satu jiwa itu sangat berarti pada Tuhan. Kalau temanmu lagi patah hati dan kau punya hikmat untuk berkata-kata dengan hikmat, hampiri dong. Nasihati bukan untuk menghakimi, peluk dia. Mungkin dia salah, gak usah lihat kesalahannya dulu. Tapi dia butuh seseorang yang bisa mau untuk ada diam di sebelahnya. Gak perlu juga harus memberikan solusi kok. Diam hanya untuk mendengar saja, itu sudah cukup bagi dia. Satu jiwa lagi potensi untuk kembali pada Tuhan. Kau dibentuk lagi setiap hari, setiap lagi. Pasanganmu suka marah-marah. Kadang gak jelas, kadang-kadang dia merepet kayak seperti itu. Jangan langsung disautin, diamlah. Tanya kepada Tuhan, apa maksudmu Tuhan? Sampai aku diizinkan berada di posisi seperti ini. Oh, Tuhan mau untuk membuat kita menjadi orang yang lebih sabar lagi. Ya, tenang aja. Ketika kau mengampuni orang lain, Tuhan gak tertarik untuk merubah dia. Tuhan tertarik untuk merubahmu yang telah putus 2 tahun. Alright? Ampuni dia. Tuhan gak tertarik untuk ngurusin dia. Tuhan tertarik untuk mengurusi kamu. Tuhan tuh baik banget. Sampai di usia segini saya katakan ternyata panggilan Tuhan bagi saya itu penyanyi ya. Terus saya kadang terdiam gitu. Apa emang benar penyanyi itu panggilan Tuhan dalam hidup saya? Ini yang saya lakukan lagi. Saya assess diri saya lagi. Dan silakan untuk menjawabnya masing-masing. Ada di sini para pemimpin, silakan untuk berkonsultasi. Mari, jangan takut datang menghadap hadirat Tuhan. Karena Tuhan sangat senang sekali untuk kita masuk hadiratnya dan menanyakan apapun yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita.